Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 5 sekolah dasar yang saleh dan salehah. Bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat hendaknya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua di masa pandemi ini, jangan lupa pakai masker kalau bepergian dan mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali seperti sedia kalanya. Tidak kalah pentingnya, jangan lupa salat 5 waktu sehari semalam. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk pelajaran pendidikan agama Islam, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Anak-anak ibu semuanya, pada pagi ini kita belajar agama dengan judul Bulan Ramadan yang indah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, di bulan Ramadan dalam satu tahun ada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Kita dalam keadaan berpuasa, bulan yang istimewa. Puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? Kenapa kita harus berpuasa? Anak-anak ibu semuanya, puasa termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Puasa telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kita telah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia yang melaksanakan puasa. Bukan disebutkan dalam Al-Quran hai ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang yang beriman. Puasa itu adalah mencapai takwa. Bagi orang yang benar-benar mengerjakan puasa, ada predikatnya akan mendapat takwa nanti di akhirat. Balasannya adalah surga. Puasa itu, pengertian puasa itu dari segi bahasa, puasa adalah artinya asyam atau as-saum, yang artinya menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum dan menahan hawa nafsu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi berpuasa itu menahan segala sesuatu, apa saja yang menyebabkan batal puasa harus kita tahan. Baiklah anak-anak ibu, puasa ada ketentuan puasa. Ketentuan puasa yang pertama adalah syarat wajib puasa. Artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak-anak yang masih belum baligh dan berakal tidak diwajibkan berpuasa. Namun dia harus waktu sudah sampai baligh dan berakal. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Misalnya karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti dengan fidyah.
Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Apa itu fidyah? Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yang lemah fisiknya atau orang yang tua, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah atau hari yang mana yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya satu mud. Satu mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Sekarang masuk kita kepada syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Tapi kalau tidak mencukupi, puasanya tidak sah. Yaitu sebagai berikut. Pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Itu makanya dipanggil dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Tidak ya ayuhan nas, tidak semua manusia dipanggil, tapi orang Islam. Kalau ya ayyuhallazina amanu, mau tidak mau orang yang beriman itu pasti orang Islam. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila, orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasa karena akalnya tidak sehat. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz. Apa itu? Anak ibu tahu apa itu mumayyiz? Yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Itu yang termasuk suci dari haid dan nifas bagi wanita yang haid atau habis melahirkan, jadi tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Apa itu? Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Yaitu hari haramnya kita berpuasa, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Kemudian anak ibu, kita masuk kepada rukun puasa. Ada 2. Pertama, kita waktu melaksanakan puasa harus mengikuti 2 rukun. Yang pertama, niat. Kenapa berniat? Ya, kalau tidak pasang niat, puasa kita tidak sah. Kita membaca niat itu waktu malam sebelum makan sahur. Jangan sesudah makan sahur. Sebelum makan sahur atau berniat kita mau tidur, bersengaja takut nanti kalau mau makan sahur tidak lupa membaca niat, berniat boleh mau tidur akan berpuasa besok. Yaitu menyengaja puasa Ramadan waktu setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua, menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Menahan apa saja, itu yang menahan, itu termasuk rukun puasa. Menahan berkata-kata bohong, berdusta, berkata-kata yang tidak senonoh. Itu ditahan, menahan segala makan dan minum, mencuri, atau menahan segala dari segala yang membatalkan puasa. Anak ibu, hanya sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pelajaran kita untuk hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.